Geger, nyawa Barada Eliezer, dan pengacara Brigadir Joshua terancam. Teror dan ancaman Ferdy Sambo diungkap ke media. Barada Eliezer didatangi almarhum Brigadir Joshua dalam mimpi, dan meninggalkan sebuah pesan. Kami diserang, katanya kamu mau dilaporkan, katanya kami tukang asumsi, katanya kami tukang penyebar berita hoax. Padahal bisa kami buktikan sebaliknya, ya. Justru kami banyak mendapatkan penghargaan karena mengungkap kasus ini. Jadi sebenarnya kita ini pembela kebenaran, ya, walaupun kita ini pembela kebenaran atau penyebar berita hoax. Karena faktanya kami dituduh penyebar berita hoax. Salah satu yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah yang namanya mungkin kita sudah tahu ya, Nawacita, itu memberikan penghargaan dalam bidang penegakan hukum kepada Bang Kamarudin Simanjuntak yang mewakili sebagai koordinator tim dalam hal ini. Lalu ada testimoni juga dari salah satu Menteri Hukum dan HAM ya, dari partai tertentu yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan itu sangat dirindu-rindukan oleh masyarakat di Indonesia. Jadi kalau dua hal ini sangat penting ya menurut kami untuk menyemangati kami, kok bisa kami dianggap menyebarkan berita hoax? Lalu mengenai tadi apakah sudah siap dengan segala langkah-langkah yang akan dilakukan baik legal ataupun ilegal ya, kita nggak tahu loh. Saya nggak tahu apakah saya masih bisa bernapas besok, apakah minggu depan saya masih bisa hidup, saya nggak tahu. Karena yang saya tahu musuh kami ini ya, karena kami melakukan sesuatu yang benar, akhirnya mungkin memantik emosi dari orang-orang yang mungkin saja tidak suka temannya ataupun lingkungannya diusik. Waktu menghadap Bapak Kapolri, itu Richard masuk ke dalam ketemu Pak Kapolri, di luarnya di depan pintu itu ada Ferdy Sambo. Dari depan itu dia sudah diintimidasi ya, disampaikan ya, kamu bicara sesuai dengan yang begini. Jadi ada rasa ketakutan dari Richard. Jadi dia sempat hubungin juga keluarganya, bapak mamanya, dia udah hubungin pacarnya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan saya, tidak usah cari lagi. Saya minta keluarga hati-hati baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa sudah nggak usah cari saya lagi. Dan oleh sebab itu, dan waktu setiap malam kan dia mimpiin almarhum Joshua, didatangin, mimpiin. Dia selalu melihat almarhum Joshua. Pengakuan kemudian termimpi sama almarhum Joshua, karena hati kecil dia berkata bahwa ini tidak benar. Karena kenapa? Almarhum Joshua ini kan teman yang tidak ada masalah, yang setiap hari bertemu. Kemudian dia sampaikan kepada saya, almarhum ini orangnya baik, sering bercandain saya, karena mungkin Richard ini kan yang paling muda kan, sering bercandain. Kemudian kalau ada rezeki mereka pergi keluar jalan-jalan bersama, jadi tidak ada masalah. 1 bulan terakhir ini 1 kamar tidur, jadi secara personal tidak ada masalah. Jadi itu yang membuat Richard merasa bahwa ini nggak benar, ini ada hal yang nggak benar, makanya saya harus ungkapkan itu kan. Ketika Richard dipisahkan dengan Ferdy Sambo, kan Richard sempat dibawa ke Makobrimob. Mulai di situ dia mulai mau terbuka. Sempat juga masih tertutup, tetapi kan ada rasa takut kan setelah pemeriksaan. Kemudian akhirnya itu faktor juga pun mimpi sama almarhum Joshua. Saya dapat informasi bahwa ada alat-alat daripada kepolisian yang diduga sangat canggih yang memantau pergerakan ini semua, termasuk memantau pergerakan saya. Nah, dan satu lagi yang paling sering adalah saya selalu dibuntuti pergi kemana dan sebagainya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya pertemuan dengan klien di rumah makan sederhana di Ben Hill. Tahu-tahu ada yang membuntuti saya, 2 orang pakai sepeda motor, kemana saya pergi difoto, dibuntuti. Bahkan ketika saya pergi dari situ masih ada terikot di handphone saya. Klien saya mengingatkan, apakah bapak pakai pengawal? Ada loh yang membuntuti bapak setelah pergi, tarikan gitu. Kira-kira begitulah hambatannya saudara jaksa penuntut umum. Kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi sorotan publik hingga hari ini. Peristiwa tragis pembunuhan yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 ini mendapat perhatian masyarakat karena diotaki oleh seorang jenderal, yakni Ferdy Sambo, beserta rekan-rekannya.
Beruntung, banyak orang yang peduli dan ingin menegakkan keadilan, khususnya bagi keluarga Brigadir J, dengan menjadi kuasa hukum bagi keluarganya. Konsekuensi dan pertimbangan matang pasti sudah mereka pikirkan, karena akan berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar. Pun Ferdi Sambo meski sudah dipecat, namun tampak lingkaran kekuasaan masih menyelimuti. Dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, ada sosok Martin Lucas Simanjuntak. Sosok Martin Lucas Simanjuntak akhir-akhir ini banyak tampil menyuarakan tentang fakta terkait kliennya di berbagai forum. Ia pun terkenal gigih, bersemangat, dan tampak tak kenal lelah. Tak hanya itu, Bayangkara II, atau Baradae, alias Richard Eliezer, kini juga berani melawan atasannya, mantan Jenderal Bintang 2 Kadif Propam, Ferdi Sambo, dalam pengakuannya di persidangan. Diungkap Roni Talapesi, Richard Eliezer sebelumnya dihantui rasa takut, bahkan sudah berpesan kepada kekasih dan keluarganya untuk mengikhlaskan jika terjadi apa-apa dengan dirinya. Selanjutnya, menurut Roni Talapesi, Richard mengakui semua perbuatannya sebagai bentuk rasa bersalah terhadap mendiang Yosua alias Brigadir J. Setelah ada pengakuan bermimpi sama almarhum Yosua, dan hati kecil dia berkata, ini tidak benar. Karena kenapa? Almarhum Yosua ini kan teman Richard, ungkap Roni. Dari perjalanan memperjuangkan keadilan untuk mendiang Brigadir Joshua, begitu banyak rintangan, bahkan bertaruh nyawa. Dalam kanal YouTube Medcom ID, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022, Martin Lucas Simanjuntak buka-bukaan mengenai perasaan dan perjalanannya dalam menghadapi kasus hukum kliennya. Martin menegaskan bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko. Ketika saya menerima kasus ini, juga saya dalam pergumulan. Bukannya kita seperti manusia super, yang gak ada takutnya. Tetap saya pertimbangkan matang-matang, imbuh Martin. Martin pun mengaku, meminta izin kepada istrinya, ketika hendak mengambil kasus tersebut, dan mendapatkan restu. Hingga ia pun maju terus. Dalam perjalanannya, ungkap Martin, banyak serangan dan ancaman yang dialami para kuasa hukum keluarga Brigadir J. Disinggung mengenai komitmen terhadap pengawalan kasus Ferdi Sambo, Martin menegaskan tidak akan pernah mundur. Martin dan timnya berprinsip tak akan berhenti membela keluarga Brigadir J, mencari keadilan.